diskusi dengan Pak Bambang. Saya rekam, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, ya kita udah sering diskusi. Ini memang poin krusial betul ini untuk produk-produk yang bisnya di Indonesia ini tidak hanya Moringa. Saya pikir Pak Aris juga paham betul itu. Ini kita ini kan herbal apa? Itu juga luar biasa. Itu banyak sekali produk rempah itu yang dulunya memang surganya rempah kan di kita itu, masuk sekarang menjadi kalah terus dan hanya menjadi tempat untuk memproduksi aja. Kadang-kadang kan jual mentah diolah di sana balik lagi ke sini. Yeah. Ini betul-betul ini saya makanya wah ini Pak Bambang ini harus ini kita mulai betul ini untuk meningkatkan kualitas produk, apalagi arahnya UMKM nanti ya, ini yang menjadi hal yang sangat penting standarnya. Saya kira Pak Bambang ini banyak nih harus masukkan karena dulu kan waktu di BSN kan sebagai kepala badan, saya pikir itu emang tugas Pak Bambang ini untuk gimana sih mengstandarkan, menasionalisasikan itu supaya ini menjadi kekuatan di negeri kita ini. Ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Arif dan Pak Puji. Pak Puji ini sibuk nih hari ini karena punya hajat nih saya. Saya senang, terima kasih atas undangan ini dan dikenalkan nama Pak Arif dan Pak Bambang sudah ngobrol banyak. Saya sama Pak Puji juga sudah lama berdiskusi, walaupun kita sekarang di sisi lain, tapi saya bilang saya sebenarnya passion saya di ujung sana nanti saya pengen bikin kayak memperkuat UKM role model, tetapi yang basisnya itu sains dan teknologi gitu ya. Saya mimpi saya itu sebenarnya teknoventura atau modeltura itu kombinasi. Jadi ada sentuhan ya katakanlah ngomong gedenya teknologi, ada scientificnya, ada sentuhan juga. Kalau misalnya untuk KM itu biasanya permodalan itu faktor yang penting juga. Nah, menggiring itu salah satu toolsnya ya nggak bisa dilepaskan standarisasi ya. Kalau kita bicara mutu, ya itu mutu, keamanan, standarisasi. Nah, kalau bicara standarisasi di berbagai UKM, nah ini kita nggak bicara UKM ya, sorry. Bicara produk-produk Indonesia, saya kira masih banyak yang terjadi gap lah ya antara masyarakat kita. Pertama itu begini, pertama kalau pasar dalam negeri itu biasanya standarisasinya menuju ke katakanlah e-katalog, kemudian etalase atau retail itu biasanya diminta. Tetapi kalau ekspor ini ada tambahannya lagi nih, karena di sana juga ada asosiasinya biasanya, dia punya persyaratan-persyaratan tertentu yang mau nggak mau kita harus ikuti ya kan gitu ya. Tetapi kalau di dalam negerinya kita sudah full standardized ya, tertelusur istilah saya. Tertelusur itu ya mulai nanamnya dari Pak Arif nanamnya, pengelolaannya, kemudian sampai pasca panennya, processingnya, sampai kepada produk yang sudah dikemas itu tertelusur sama kita. Testingnya segala macam itu. Jadi kan dulu ada terkenal waktu saya masih di Jerman sebenarnya. Di Jerman itu di Berlin kalau nggak salah itu ada produk yang basisnya transparan ekonomi. Dulu zaman dulu itu 1988 8 bulan akhir ya. Itu produk dari India itu harganya mahal sekali. Produknya teh. Karena apa? Di balik produk itu bicara banyak. Tempat di mana, ngidupin berapa orang, sosial ekonomi yang diurupin itu berapa orang, kemudian transportnya, keamanan dan sebagainya ada. Itu dia berani bayar mahal. Itu kira-kira 1980-an menjelang 1990-an. Terus kemudian saya menjelang 2010-an, 2007 ketika saya di UNESCO ya. Kebetulan UNESCO itu ada program namanya Man and Biosphere ya. Man and Biosphere itu adalah suatu program bagaimana buat lingkungan itu terstandar ya, lingkungannya terstandar dengan menggunakan 3 klaster. Ini ngomongnya agak teoretik. Klaster produksi, klaster buffer, klaster masyarakat. Kemudian ada klaster industri. Ini kita punya contoh di Gyamsia. Tapi intinya begini, ketika produk-produk yang dipamerkan di Paris waktu itu,
Dibilang ini produknya ini keluaran dari suatu kawasan di mana yang standarnya UNESCO tadi, Man and Biosphere, itu harganya naik pleng. Karena tahu persis buyer itu bahwa ini alamnya terjamin, dikelola dengan terstandar, gitu loh ya. Orang buyer-buyer di luar negeri itu begitu, ada asumsi, ada mindset bahwa standarisasi itu mentelusuri ke belakangnya itu dia jadi terinformasikan dan di situ dia pede belinya, gitu ya. Karena dia kan orang-orang idealisme. Nah sekarang kalau bicara standarisasi itu luas, menurut saya. Ada di produk ada, di proses ada, kemudian di manajemennya ada, kemudian di farming itunya juga ada 5 kategori dan salah satunya di manusianya juga sih sebenarnya ada juga standar manusia yang itu kita sedang kampanye terus-terusan karena masih kurang ya, itu namanya ISO 17024 di mana yang di standar kriterianya kita bisa bikin, artinya kriteria-kriteria itu gradasi orang kita bisa atur sedemikian rupa, nggak usah nungguin tenaga kerja kelamaan KKN, kita bikin sendiri. Tetapi dari situ nanti proses tesnya, pengujiannya itu kita atur sedemikian rupa berdasarkan 17024 ISO itu. Jadi dari situ manusia yang mengenanganin level berapa, nanti pasti di situ orang percaya, oh ya udah gitu. Itu kita bicara manusianya, kemudian bicara prosesnya. Pak Arif misalnya, aku belum dengerin dari Pak Arif ya. Misalnya itu ditanam, dikawal dengan baik, itu juga ada standar proses ya. Standar proses ini kalau pangan organik ada ini standar proses. Karena yang dilihat bukan produknya, sama-sama padi yang ditanam di daerah yang dikelola secara organik sama tidak, yang dilihat adalah lingkungannya ya. Nah itu. Kemudian kalau produk testingnya, hasil testingnya. Kalau barang atau services Pak Bambang tahu persis orang Sukopindo sih ya. Nah maksud saya standarisasi ada rangkaian panjang. Nah sekarang kalau kita bicara tentang bagaimananya, nah ini kan ada lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan itu semua, nanti itu mudah. Tetapi yang penting buat saya adalah kelembagaan. Karena istilahnya manajernya itu siapa? Yang tahu harus ngetes kemana, terus kemudian kalau habis ngetes produk improvementnya di mana dan seterusnya, itu barangkali perlu ada yang mikirin, barangkali di LK ini pas. Itu dulu Mas ya, saya kira sebagai pengantar ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Ya mungkin dari Pak Aris silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau saya melihat, praktisi. Ya, saya melihat di Indonesia ini kebalik-balik masalahnya. Balik-baliknya SDM-nya sudah banyak, Pak, tapi pengakuannya kurang. Terus kalau kita bicara sertifikasi berbelit-belit, kita arah kemana buta semua, apalagi kita orang dari UMKM, praktisi itu berbelit-belit, Pak. Contoh yang ada aja, saya diminta oleh Kementan, kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, sampai membina P4S. Ya, dari Indonesia ini saya katakan rumit, tidak kayak negara lain, kayak Kanada, Belgia, Australia. Itu cuma ada berapa jenis tanah. Di Indonesia ini kalau kita bicara 8 jenis tanah, turunannya luar biasa karena Indonesia ini ring of fire. Ya. Itu yang sulit standarisasi. Saya bukan menyalahkan standarisasi, ya standarisasinya sendiri yang membuat sebenarnya juga sulit gitu loh. Contoh yang ada, saat saya berbicara masalah kopi di Mamasa, ya kan, di Mamasa ini orang sering saya tipu, Pak. Antara kopi yang saya roasting dengan daun yang saya roasting rasanya sama, Pak. Kafeinnya sama kandungannya. Ini, dan itu diakuin di Utrecht, teman saya di Utrecht, dan dari Toulouse, dari Prancis ya, Prancis Selatan. Loh kok bisa? Setelah saya tunjukkan gitu, ini loh uniknya Indonesia. Salah satunya teman saya itu Aryo Santos, Pak, yang membuat buku Atlantis yang hilang. Nah, ini keunikan kita kalau bicara dengan beberapa kelembagaan, lo kok bisa begitu? Contoh yang gampang, Indonesia ini sudah banyak ketinggalan untuk bicara standarisasi. Jepang sudah meninggalkan sonar blue, Indonesia tidak bisa menggunakan sonar blue, Pak. Jadi masih berkutat dengan pH tanah saja. Sedangkan di beberapa negara kayak Yordan dan Israel, itu sudah tidak bicara pH tanah, tetapi berbicara masalah asupan, Pak. Contoh yang ada adalah satu, mereka menanam di gurun, Pak. Sampai Arab Saudi, Riyadh pun mulai. Ya, ini kita sudah bisa melakukan dengan cara apa, gitu loh. Nah, inilah yang akan menjadi cikal bakal standarisasi mutu.
Standarisasi mutu, contoh organik. Kalau kita masih berbicara kimia, karena kimia di Indonesia juga masih dikasih karpet merah, Pak, yang nggak segampang itu melumerkan itu, dan mindset petaninya. Ini yang sulit. Ini tapi harus ada dukungan dari beberapa pihak, superior yang bertanggung jawab ini harus benar-benar turun. Sehingga apa? Ini loh standarisasi. Contohnya air payo pun itu kita bisa tanamin hasil dari produktivitas pangan yang ada, silakan di lab. Tapi standarisasi labnya bagaimana? Saya coba standarisasi lab dari Sukopindo, GCC, UGM dan Unibro, berbeda, Pak. Berbeda. Tolok ukurnya berbeda, organiknya pun berbeda. Nah ini kenapa? Nah ini yang harus disatukan. Kalau kita mau berbicara, kita harus ikut bersaing di dalam WTO ini, atau istilahnya perang pasar. Perang pasar ini kita tidak akan pernah mendapatkan peluang apapun selama internnya di dalamnya sendiri standarisasi dari pelakunya ini tidak diberikan. Jadi kalau kita mulai dari kecil saja sudah SOP-nya sudah mengarah ke arah situ, overload dari hasil panen, itu kita menjual pun tidak sulit. Tidak sulit dalam artian begini, ini sudah standarisasi mutu, di lab dimakan pun enak, kadar residunya sudah seperti ini. Apalagi sekarang ada program carbon farming seperti ini yang Pak Puji Untoro lagi ini kan geraknya betul ini lagi dibumingkan. Nah ini kan sangat-sangat berpengaruh karena standarisasinya ini, Pak, yang Bapak sampaikan tadi memang kita harap ada kemudahan. Kemudahan itu bukan berarti kemudahan diberikan sertifikat, tidak, tapi kemudahan untuk mendapatkan para pelaku ini mendapatkan tatanan SOP-nya itu dan kontrolnya. Kenapa kita kalah sama Vietnam? Vietnam melakukan itu karena negara benar-benar datang, Pak, benar-benar hadir di tempat itu, sehingga proses produksi dari awal itu diterima UMKM, distandarisasi dari higiennya, mutunya, ini sudah standar minimal dulu, Pak. Ini yang sering menjadi overlap-nya itu sini gitu loh, Pak. Nah, kita akan mau kemana? Nah, kalau sudah bagus lah, UMKM-nya sendiri yang seperti saya bentuk di Cilacap ini, Pak. Cilacap ini saya merombak. Yang selama ini panen padi 120 hari, alhamdulillah saya 86 hari, Pak. 86 hari, padi apapun 86 hari, tekstur apapun siap. Ya, baik itu saya lagi nanam di atas batu dan di ini lagi sekarang padi bisa kapan kita butuh masukan Pak Bambang, Pak Puji Untoro yang janji terus ini katanya mau datang ke tempat saya nggak datang-datang. Intinya gitu. Nah, saya bukan masalah cicip rasanya saja, tapi kandungan yang ada ini. Kalau kita bicara organik dan bicara mutu, kita bicara mutu lah, standarisasi timbelnya. Ini harus dimulai, Pak. Indonesia ini berbeda-beda. Nah, sampai saya contohkan, saya menanam dengan media tanam pasir laut. Kata siapa nggak bisa ditanam orang tanam padi di atas keset, sedangkan keset nggak ada kandungan pH tanahnya, itu unsurnya tanin semua. Tapi tumbuh berbunga berbuah. Tapi hasilnya bagaimana? Apakah kandungan ini ada glukosanya? Apakah itu fruktose atau selulose? Lah ini dasar-dasar inilah yang harus dijadikan patokan. Nah kalau superior ini yang middle low-nya ini tidak nyampe. Kalau middle high sudah perintahkan semua, anggarannya turun semua, tapi kan nggak nyampe ini masalahnya. Bahkan kita bicara standarisasi, kita mau bersaing bagaimana? Jangankan kita bicara ISO gitu loh. Kita bicara standarisasi Asia, kita lagi sulit. Padahal produk kita, ini contoh kopra, ya, terus rempah-rempah, apalagi yang dari Belingi nih Pak, ini lagi booming lagi cengkeh ini Pak. Di daerah Ndoko, dari Belingi sampai Ndoko itu gudangnya tempat Pak Bambang itu. Itu luar biasa. Karena kalau saya pulang ke Malang pasti lewat Belingi, saya lewat Ndoko pasti gitu loh. Nah, ini lagi booming. Contoh yang ada, ya, ini dulu cengkeh kita dikenal contoh yang ada rempah-rempah. Itu adalah Ternate, Vivi Galelakau. Kata siapa? Malang Selatan sekarang hampir sama mutunya. Besarnya juga, kandungannya juga, bahkan Doko yang tempatnya cengkeh yang kemarin hampir mau punah semuanya karena diambilin daunnya, karena dijual 2.000 tuh lumayan sekilo itu. Nah intinya gitu. Nah ini harus dibuat standarisasi. Standarisasi harus nyampe. Selama ini BUMDes atau sebelumnya Gapotan ini masih buta, ngikutnya, tapi hasilnya bagaimana? Nah, kalau kita bisa mulai satu titik ini dengan SOP yang ada dengan mutu, standarisasi mutu yang ada, inilah kita tidak akan dijadikan istilahnya pertanian kita atau negara kita
penghasilnya tidak jadi petani loser gitu loh. Ini yang dibutuhkan gitu loh. Ya kan? Sekarang contoh yang ada, merubah mindsetnya pun susah. Lah contoh yang gampang aja, dari dulu sampai sekarang hama tikus itu nggak kelar-kelar. Dijeruk CCPD nggak kelar-kelar. SOP-nya seperti apa? Masa 60 tahun nggak kelar-kelar? Ini penelitinya bagaimana? Maaf, bukan menyindir Pak Budi Untoro di BRIN, bukan. Kurang sinerginya ini antara IPB, apalagi Unibro ini sekarang lagi booming-boomingnya pertanian ya. Terus Pak Pontianak ya, Universitas Tanjung Pura ini lagi giat-giatnya, bahkan anak-anak yang saya didik 3 tahun yang lalu jadi agent of change ini pun tidak mau jadi pegawai negeri, malah ditawarin jadi kuliah, jadi dosen, malah jadi dosen, jadi dekan juga. Tapi untuk aplikasi ke bawahnya ini sulit, Pak. Bahkan kadang-kadang ini anak-anak Tanjung Pura, terutama dari Sambas, dari itu, ini untuk memberikan SOP ke petani ini sulit. Karena apa? Standarisasinya ini, apalagi kita bicara SDM-nya. Klasifikasi SDM-nya seperti apa nih supaya standarisasi dia bisa menyampaikan ke masyarakat itu standar. Ini hambatan-hambatan ini, Pak. Nah, kalau SDM-nya aja dipersulit atau tidak tahu, bagaimana dengan para pelakunya? Kan petani juga ingin ada added value-nya, tidak begini-begini aja. Kalau bisa mutunya. Dan ini contoh yang ada aja. Moringa lagi tinggi-tingginya, sesuai judulnya. Nah, Pak Bambang sudah saya kirim. Gitu loh. Produk moringa saya hijau banget, Pak. Tapi moringa yang ada di beberapa daerah kok kecoklatan. Ini prosesnya seperti apa? Lah kita bicara standarisasi dulu. Nah, seperti ini. Ya, ini hijau banget. Klorofilnya masih bagus. Ya kan? Lah ini miracle-nya bisa dicek. Lah ini standarisasi gimana? Kalau kita kalah hubungan baik kurang bagus, ya sebagus apapun tetap aja jelek katanya GCC seperti itu, Pak. Ini yang saya harapkan ya kemarin dengan adanya itu kita memang lagi konsen di Cilacap dan ini juga permintaan ini Pak Ujun Toro atas doanya kemarin baru 3 hari ya pulang saya dari Timika itu juga pulang cukup besar. Tanda di sana bule aja pun untuk kita suplai sayuran. Waduh, meskipun mix current itu tidak sebagai dominan, tapi suplai logistik itu standarisasi. Belum lagi nanti kalau Tesla, IMIP segala masuk, ini kan standarnya ada. Lah ini dari intern aja kebutuhan cukup tinggi dan standarisasinya ini gitu loh. Nah, kita kembali seperti kalau kita masih berstandarisasi satu, mungkin Pak Udi Untoro lebih paham ini senior ini. Lah kalau kita masih berbicara pH tanah, ya kita tidak akan lepas dari unsur-unsur yang justru merugikan kita, salah satu kimia, boosternya ini. Tapi kalau kita berbicara asupan, apa yang dibutuhkan asupan setiap tanaman ini insya Allah kita akan mendapatkan mutu yang lebih bagus. Kita tidak akan kalah dengan Vietnam, tidak akan kalah dengan Filipina. Ini loh. Ini yang menurut saya keliling seperti itu. Saya kemarin coba ke Kuala, itu saya coba tawarkan juga bagaimana ininya. Ini residu-residu ini masih jadi patokan. Kalau masalah harga, itu saya yakin dah pasti akan melambung dengan tinggi setelah hasil labnya ini bisa sinergi antara negara Indonesia ini dengan yang dikirim. Saya yakin itu. Gitu loh. Supaya apa ini Atlas Perdagangan pun membantu dengan data yang ada. Saya yakinnya di situ sih. Itu ini intinya satu untuk bicara sektor di bawahnya itu dulu. Gitu. Nah, kalau ini sudah ada dan bisa berlimpah, karena apa? Organik sendiri itu saya sudah ngecek beberapa tahun. Mau beras, mau jagung nggak gampang kutun, nggak bahkan kena cabuk kok. Tapi karena asupan yang ada di akar, di kambiumnya ini terkena booster kimia, ini yang akan cepat rusak. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin dari Pak Bambang bisa memberikan masukan, bisa memberikan breakdown sehingga yang di bawah ini bisa sinergi, Pak. Apa yang dijadikan kebutuhan bisa sinergi untuk bisa memacu. Syukur-syukur bisa percepatan. Saya yakin gitu loh. Makanya contoh yang di Cilacap ini yang ikut SOP saya itu seperti padinya itu saya beli, Pak. Saya beli dan saya beli pun jauh dari Bulog, 7.000 saya beli, Pak, per kilo gabahnya. Moringanya pun saya beli tapi dengan SOP saya. Silakan dicek, silakan ini. Nah, ini yang tujuannya kita bisa mengembangkan. Kalau sekarang kalah dengan Malaysia, dibeli Malaysia dulu, ya karena Malaysia punya izin di FAO, Pak. FAO itu kalau sekarang secara FAO izinnya dikeluarkan,
Nah, masa negara ini mau izin ke Bapepom segala pangan ini masa nggak dikeluarkan, kan bahasanya jadi seperti itu. Dunia aja mengakuin, masa di intern nggak mengakuin. Kan jadi begitulah. Inilah akan membangkitkan rasa kebanggaan kebangsaan dan standarisasi mutu. Kalau menurut saya di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu. Itu gini, silakan. Kalau menangkap dari uraian Pak Aris, saya kira keruwetan itu kita alami ya. Kenapa saya bikin role model itu kan karena saya ingin meyakinkan stakeholder. Saya tuh role model hampir mencampaikan 1000 ya. Itu bisa bicara ya tentang bagaimana memainkan standar. Itu bisa diundang sebagai narasumber bisa. Tapi memang sektornya banyak. Tapi itu karena saya keruwetan meyakinkan DPR, stakeholder lain nggak paham standar gitu ya. Padahal ini sudah perang dagang istilahnya. Tapi saya nangkap dari Pak Aris saya. Tapi mulainya kita harus smart ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Arif, itu saya kira SOP itu jadikan standar dulu. Tapi standar, katakanlah standar, nggak tahu dikasih nama apa dulu. Karena kan standar itu bisa negara, bisa internasional, bisa perusahaan, bisa asosiasi. Nanti dalam perjalanannya, kalau kita bisa meyakinkan dengan standar yang kita punya, Pak Aris punya itu bisa masuk pasar, mungkin kita backup Pak nanti, ketelusuran, traceability-nya, kita backup lengkap, dan itu masuk pasar. Standar ini kita usung menjadi standar yang lebih tinggi lagi. Gitu. Supaya kita nggak terlalu lama. Kalau kita mikirin SNI dulu, waduh, lebaran kodok Pak. Lebaran kodok mungkin kita nggak jadi. Karena harus konsensus Pak. Tapi kalau ada contoh, kita ditanya kalau ada contoh, cepat sekali orang. Mulai dari kata-katanya, memprosesnya, pasca panennya, menyiapkan berbagai hal yang produksi di on farm-nya itu SOP jadikan standar. Cuma apakah standar proses ya? Nanti ada standar produknya. Ada, Pak. Misalnya moringganya hijau itu bagaimana caranya, itu standar prosesnya, atau dibikin standar produknya. Kemudian kita mungkin Mas Bambang Irianto bisa pick up dari Skopindo tes mana yang paling bagus. Syukur-syukur kalau LKN itu mempunyai tes yang dipercaya, yang didikte sama kita. Kamu labmu harus persyaratannya begini supaya mensuplai ke mitra kita itu yang apa ya istilahnya itu reproducible, itu yang nggak naik turun gitu loh. Yang jadi itu terus gitu. Jadi kita buat pegangan traceability istilahnya. Kalau saran saya itu nanti kita mulai dari produk apa dulu. Kan gitu ya. Itu Pak. Kalau kita nunggu SNI berat. Nah, syukur-syukur di antara standar yang tadi itu memenuhi loh. SNI kadang-kadang nggak ada, banyak kan nggak ada. Memenuhilah katakanlah standar-standar internal. Kalau standar Vietnam nggak apa-apa kita. Ini comply loh dengan standar Vietnam, standar Eropa nggak apa-apa itu. Tetapi kita punya meyakinkan pasar, kan standar itu alat ya untuk meyakinkan buyer. Karena dia nanti di situ ada jaminan mutu, jaminan aman dan seterusnya. Oleh karena itu saya cenderung kalau Pak Aris sudah memulai seperti itu, produknya sudah ada, ngajarinnya seperti itu, semua katakanlah yang mempunyai standar seperti Pak Aris kita beli melalui jaringan pasar kita, melalui quality control kita. Jadi Pak Bambang,